PKS ingin masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran meski sudah bersih-bersih namanya dari Anies Baswedan. Namun demikian sampai sekarang Prabowo tidak mau bertemu dengan PKS. Apes. Ya, kita dengar dari PKS. Kader-kader PKS yang maksimal dan menyiapkan kader positif, PKS ya. baik dan profesional untuk berkontribusi. Iya. Maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Iya. Ya, artinya kami sudah terbiasa. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi. Mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh. Pasti. Ya, itu kita tunggu saja. Saya sudah komunikasi dengan beliau. Sudah detail semua, tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan. Tidak bisa hadir ya. Jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Jadi emang ada rencana ya Pak buat masuk ke pemerintah PKS? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja. Tapi berharapnya begitu ya? Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, itu aja. Iya. So kita nggak ingin berbuat lebih maksimal. Iya. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Itulah PKS yang sudah siap-siap untuk menerima Prabowo Gibran. Namun demikian kelihatannya Prabowo menolak untuk mengajak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun PKS sudah bersih-bersih dari nama Anies Baswedan, ya lewat tidak akan mengajukan Anies di dalam Pilkada DKI 2024 ini. Namun demikian kelihatannya bersih-bersih ini belum begitu bersih ya, karena Prabowo masih belum bisa menerima dari PKS. Terkait dengan tadi kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Baswedan sebagai capres pada 2024, karena beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang. Kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Tokoh nasional begitu ya. Kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres. Saya kira di pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung PKS bermain. Ya, itu adalah Presiden PKS yang membuang Anies dalam pilkada nanti. Ya, berharap namanya bersih dari pengaruh Anies Baswedan atas kekalahannya Pilpres kali ini. Namun demikian kelihatannya Muhammad Syaihu, ketua atau Presiden PKS, belum berhasil untuk mengajak Prabowo Gibran bergabung, atau PKS diajak untuk bergabung di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Turun kasta, sebab Anies sudah pernah nyapres dan dia termasuk tokoh nasional. Kedua PKS kali ini ingin mendorong kader mereka sendiri PKS tutup kemungkinan usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Tahu nggak kalau Presiden PKS Ahmad Saiku secara halus menutup kemungkinan mengusung Anies? Tahu nggak kalau Presiden PKS Kemudian terkait dengan Presiden Partai PKS tutup Ya, setelah kita dengar Presiden PKS tadi dengan halus menutup kemungkinan Anies Baswedan menjadi cagup di DKI PKS Jakarta. tutup kemungkinan usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Tahu nggak kalau Presiden PKS Ahmad Saiku secara halus menutup kemungkinan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024. Kata politikus senior Nasdem, Bestari Barus. Dia bilang kalau kita tahu bahwa setiap orang punya potensi
visi masing-masing. Dan menurut dia, Pak Anies udah jadi tokoh nasional yang kuat. Dia pasti bakal menemukan jalannya sendiri tanpa harus repot-repot mikirin jadi calon gubernur lagi atau enggak. Anies sih bakal tetap eksis di dunia politik Indonesia. Gitu karena ya. di situ dia bakal menemukan perannya. Katanya sebagai presiden PKS, dia pengen ngejelasin dengan Anies jadi calon presiden, dia udah jadi tokoh nasional. Jadi nggak mau ngeledek lagi dia jadi tokoh daerah. Kata beliau, kita harus bantu Anies jadi tokoh nasional yang semakin kuat. Jadi sudah jelas ya, itu sebetulnya hanya suatu ya tolakan halus di PKS kepada Anies Baswedan, ya menolak halus agar tidak dijadikan tokoh daerah karena sudah tokoh nasional. Sebetulnya itu hanya suatu alibi atau untuk mengalihkan ya agar Anies atau agar PKS sendiri lepas dari bayang-bayang Anies Baswedan, dan semoga saja harapannya bisa diterima oleh Prabowo. Namun demikian, meskipun telah membuang Anies Baswedan, namun jejak digital PKS yang mengatakan kalau Prabowo adalah pengkhianat itu masih saja ada masih didengarkan oleh warga. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. Jadi saya bilang Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Pengkhianat ya. Sangat terbuka, dan itu menurut saya ungkapan yang selama ini sering kami dengar tapi di ruang tertutup. Dalam pertemuan-pertemuan, ungkapan itu sering sekali kami dengar. Memang tidak diungkapkan di ruang terbuka. Dan tadi sebetulnya sempat ada proses tarik-menarik tuh, karena dia minta bicara dan diberi kesempatan bicara tanpa kita tahu apa yang mau dibicarakan. Dan kemudian diungkapkan. Nah, kami sampaikan bahwa kita akan konsisten memperjuangkan rakyat kebanyakan. Apalagi perjuangan kami selama ini adalah perjuangan rakyat. Yang dari dulu saya sampaikan, semua yang besar-besar nggak ada yang ketemu aja nggak berani, apalagi melakukan dukungan. Sementara kita dengar beberapa hari yang lalu ada orang sangat dalam mengungkapkan keluar obrolan yang biasanya dibicarakan di dalam. Kan itu biasanya nggak ada penyebutan keluar. Dan kemarin disebutkan keluar, artinya ya memang sudah selama ini dibicarakan di dalam. Tapi nggak ada kamera, nggak ada lensa. Kali ini keluar, dan itu menyodorkan kepada rakyat pilihan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang didukung oleh konglomerat, atau mau milih yang didukung oleh rakyat kebanyakan? Dan ini adalah pengakuan Prabowo Subianto ketika dituduh sebagai pengkhianat. Saya dituduh pengkhianat. Pengkhianat gitu ya. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Aroma pengkhianatan ya. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Sekarang rekayasa ini, rekayasa itu, ya kan? Ulah ini, ulah itu, tidak ada masalah, saudara-saudara sekalian. Rakyat yang akan menilai kita, saudara-saudara. Ya betul Pak Prabowo. Rakyat dan sejarah. Jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan-ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat, saudara-saudara sekalian. Memang tidak gampang jadi ketua umum partai, tidak gampang. Ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat.
saya simpulkan. Begitu ya. Inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Itulah pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan kalau Prabowo dituduh sebagai pengkhianat. Padahal yang namanya pengkhianat adalah ya yang mengaku tidak akan maju sebagai presiden, selalu sebagai presiden maksudnya apabila Prabowo maju. Padahal yang pengkhianat adalah ini. Ya, pengkhianat adalah menjilat ludah sendiri, tidak mau maju apabila Prabowo maju nyapres, namun kenyataannya pada semua saya katakan nyapres saya juga. Tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Pak Prabowo. Saya sampaikan Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Jadi selama Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, Anies tidak akan pernah memikirkan untuk maju sebagai calon presiden dan tidak mau berkhianat kepada Prabowo Subianto. Dan pada akhirnya Anies Baswedan mendaftar diri bersamaan dengan Caimin maju sebagai calon presiden. Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan. Pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itulah Anies Baswedan yang berkhianat atau mengkhianati Prabowo Subianto yang katanya tidak akan maju sebagai calon presiden, namun pada kenyataannya tetap mendaftar. Esok tembe sore dele, ucapannya tidak pernah bisa dipegang. Dan ini cara ngelesnya Anies Baswedan, dia tidak pernah mencalonkan tetapi dicalonkan. Ayub dari Ayub, saya tidak pernah mengajukan diri Ayub. Saya lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Ya, Nasdem menugaskan Anies sebagai calon presiden adalah merupakan ya semacam penghindaran diri ya, kalau dikatakan Anies adalah sebagai pengkhianat, tetapi sebetulnya Anies adalah didukung atau dicapreskan, bukan mencapreskan. Beda moda begitu ya. Setelah mengkhianati Prabowo Subianto, begitu kalah suaranya, Anies menuduh Prabowo curang. Culas. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Begitu ya. Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kepercayaan dan gitu ya.
dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Dan kalau itu terjadi, maka legitimasi menjadi berkurang. Jadi saya menghimbau kepada semua, mari kita sama-sama jaga iklim sportivitas, kemudian iklim saling menghormati, dan tidak usah melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas bisa melanggar. Itulah Anies Baswedan yang mengkhianati Prabowo, begitu kalah menuduh Prabowo curang. Ini sungguh manusia-manusia yang culas dan licik, dan sebetulnya tidak bagus sebagai contoh para politisi di Indonesia yang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan jabatan presiden. Setelah mengkhianati Prabowo dan menuduh curang, kini Anies bersedia berdiskusi demi bangsa. Padahal sebetulnya ujung-ujungnya adalah ingin masuk di dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran demi untuk mendapatkan pekerjaan. Kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Begitu ya. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Jadi bila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Itulah Anies Baswedan yang mengaku siap berdiskusi dengan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu, yang ujung-ujungnya juga ingin kerjasama dan tentunya mengharapkan pekerjaan seperti mungkin menteri di kabinetnya, atau barangkali mungkin sebagai komisaris. Namun demikian sepertinya sudah tutup pintu untuk Anies Baswedan. Dulu lawan dan kini Anies ajak Prabowo diskusi soal program. Untuk apa diskusi kepada Anies? Sudah pengkhianat, menuduh curang, sekarang malah mau ngajak diskusi program. Perubahan sikap Anies Baswedan ke Prabowo Subianto disorot. Sebelumnya, Capres 01 itu kerap mengkritik Prabowo. Kini berubah dan mengaku ingin menjadi kawan dalam demokrasi. Diketahui sebelumnya, viral video Anies memberi 11 dari 100 untuk kinerja Prabowo yang juga Menteri Pertahanan. Ada juga momen Anies menyebut program makan gratis tidak lebih penting daripada internet gratis untuk belajar. Imbauan pertemanan diungkapkan Anies saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan kunjungan ke kantor DPD PKS. Dalam kunjungan tersebut, Anies ditanya tentang rekonsiliasi dengan kubu Prabowo. Anies pun menjawab bahwa saat kampanye di Pilpres, Prabowo merupakan lawan, akan tetapi dalam demokrasi, Prabowo adalah teman. Sebelumnya diinformasi pemilihan presiden Pilpres telah berakhir. Mencela-menceli itu yang dikatakan Anies Baswedan, dulu adalah lawan, sekarang berteman. Dan itu dengan mengatakan katanya itu mah demokrasi. Begitu saya kira bro. Cukup sekian kabar hari ini.